Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama yang utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kan kita sudah diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat beribadah. Nah, banyak nikmat-nikmat yang lain kalau kita baca. Banyak Allah sekalian, saya mengingatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kita diperintah untuk solat, karena Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Makkah, ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, Rasulullah diperintahkan untuk menyebut perintah solat yang 5 waktu. Kemudian dia pindah ke Madinah. Di Madinah tahun kedua Rasulullah SAW dituruni ayat. Tepat pada bulan ini turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang telah beriman, hendaklah kamu berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana orang sebelum kamu diwajibkan juga berpuasa. Mudah-mudahan kamu takut kepada Allah. Nah, ini takwa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan lari, mendekatkan diri dengan ibadah kepada Allah. Nah, ibadah kepada Allah itu berbuat baik. Apalagi kita tidak lama lagi akan menempuh bulan suci Ramadan. Tak salah kami mungkin 13 hari lagi atau 12 hari lagi lah. Nah, sekarang sudah mendekat ke bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah itu bulan pendidikan, yaitu kita dididik untuk sama-sama merasakan haus dan lapar. Kita tidak dibenarkan makan pada siang hari, tidak dibenarkan minum pada siang hari, dan bagi yang berkeluarga tidak dibenarkan jima pada siang hari. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga kemurnian diri kita kalau memang kita orang beriman. Nah, kalau sebenarnya Rasulullah SAW itu pada malam hari dia qiyamul lail. Pada malam pertama dia solat 8 rakaat, tambah witir 3 rakaat. Malam kedua macam itu juga sampai malam ketiga. Malam keempat sahabat-sahabat sudah berkumpul. Jadi bingung sahabat, kemana Rasulullah? Nah, kita sudah kumpul nih. Diutuslah Abu Bakar Siddiq untuk menjemput Rasul. Ya Rasulullah, kami sudah ngumpul akan sholat bersama kamu. Dijawab oleh Rasul,
wahai sahabatku, aku tidak ke masjid pada malam ini. Dikarenakan nanti kalau aku ke masjid dianggap wajib oleh sahabat-sahabat. Jadi Rasul itu hanya 3 kali turun ke masjid. Selainnya kita amalkan amalan sahabat. Nah, dia ada satu hadis yang artinya gini. Nah, barang siapa yang tidak mengamalkan amalan Rasul dan amalan sahabat, dia bukan umatku. Maka dari itu kita galakkan solat tarawih, kita ramaikan masjid di mana-mana. Nah, bukan istilahnya bid'ah, tidak. Ada lagi yang kadang-kadang itu salah salah ngomong, dikatakan bid'ah, padahalnya tidak. Sebenarnya solat itu adalah untuk menjaga kemurnian diri kita. Sebab solat itu adalah dinamakan kunci dari ibadah. Barang siapa yang berpuasa tidak solat, itu Allahu a'lam puasanya diterima oleh Allah. Tapi kalau dia solat, dia puasa, dia buat baik, dia mengamalkan amalan sunnah, itu insya Allah akan diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Hadisnya begini, man shoma Ramadan buahtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan perhitungan yang tepat, akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan berlalu. Enak kan? Nah, diampunkan dosa kita oleh Allah. Soalnya kita menjaga bulan Ramadan ini sebenar-benar menjaga kemurnian, istilahnya diri kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keburukan kepada kita, kalau kita orang beriman, jangan dikatakan itu musibah. Katakanlah ujian. Kalau ujian, kita akan naik tingkat atau disempurnakan iman kita. Nah, contohnya kalau kita didatangi musibah, yang musibah itu adalah ada dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, dijawab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita dapat musibah, katakanlah harta Allah kembali kepada Allah. Di ujian juga jadinya. Nah, jadi semua aktivitas kita kalau kurang kita senangi, itu namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sebenarnya ujian semuanya. Tidak ada yang tidak ujian. Nah, kadang ujian anak, kadang istri, kadang-kadang ini banyaklah. Kita di dunia ini menunggu maut aja. Nah, lebih baik kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kita sucikan hati kita, kita bersihkan hati kita. Kalau kita ada berutang atau salah ngomong dengan kawan-kawan kita, tersinggung kawan kita, tidak mau dia memaafkan kita minta maaf. Nah, tapi yang lebih baik memaafkan kesalahan orang lain. Kalau orang buat baik pada kita buat baik, itu wajar aja. Nah, kalau yang tak wajar, yang susah dicari, orang menjelekkan kita atau mencaci maki kita maafkan dia. Nah, karena bulan Ramadan akan masuk, banyak maaf dan beristighfar kepada Allah. Nah, zikir kepada Allah.
Qiyamul Lail itu solat malam harus kita kerjakan. Itu untuk mengisi Ramadan. Di Ramadan itu kita isi dengan membaca Quran, solat malam dan lain-lain sebagainya. Jangan kita bergunjing, gibah namanya. Nah, kalau kita bergunjing, pahalanya hilang. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan. Hanya itulah yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.